maka PDB dengan bentuk umum seperti ini disebut sebagai PDB linear. Nah, sebaliknya kalau tidak memenuhi bentuk umum seperti ini, maka dikatakan PDB non-linear. Jadi gampang saja gitu ya. Hafalkan salah satu ya, yaitu bentuk umum PDB linear. Kalau misalkan tidak memenuhi, ya berarti kita katakan sebagai non-linear. Ya, begitu ya. Jadi PDB linear dan non-linear dibedakan dari bentuknya. Ya. Oke. Misalkan Y aksen sama dengan kotangan Y. Ya. Nah, ini adalah bentuk PDB linear karena mengandung suku kotangan Y misalkan. Nah, dari mana gitu kan? Kok ini dikatakan non-linear? Ya itu tadi. Ya, lihat dari bentuknya dia tidak memenuhi ya bentuk umum kan. Oke ya, paham ya. Kemudian XY double aksen ditambah 2Y sama dengan cos X ya. Nah, ini PDB linear. Kenapa? Kita bisa cek ya. Ada A0 yaitu 2, kemudian A1 ya 0 ya, kemudian A2-nya X dan B-nya cos X ya. Nah, ini saya sebenarnya ingin menjelaskan di papan tulis tapi bingung ya gimana medianya, tapi mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. A0 itu yang mana gitu kan? A0 itu kan kalau kita lihat dari bentuk umumnya, ya A0 ada Y di belakangnya. Oh iya, yang mengandung Y di belakangnya, maka 2 itu disebut sebagai A0 gitu ya. Kemudian kenapa A1-nya 0? Oh, karena tidak ada Y aksen di sini. Ya. Kok tidak ada Y aksen disebut sebagai PDB linear? Ya, ya. Karena ini tuh bentuk umum. Ya, bentuk umum itu dalam arti tidak harus semuanya terpenuhi. Ya, misalkan A1-nya nggak ada nih, A1Y aksennya, atau A2Y aksen, double aksennya nggak apa-apa, nggak ada gitu. Jadi loncat gitu, misalkan Y ke A0Y ditambah A3Y pangkat 3 misalkan ya. Nggak masalah, selama bentuknya berurutan, ada yang bisa dipasangkan, ya maka itu dikatakan sebagai PDB linear ya. Jadi jangan terkecoh ya dengan keindahan bentuk seperti ini, tapi ketika kita lihat di contoh misalkan kok ada yang tidak memenuhi gitu. Nah, tidak memenuhi itu selama tadi ya urutannya ya, selama urutannya itu ada misalkan ya, ada yang memenuhi B, ada yang memenuhi A3, ada yang memenuhi A2 misalkan ya. Salah satu di antaranya, maka itu bisa dikatakan sebagai PDB linear ya. Maka di contoh yang kedua ini adalah PDB linear karena ada yang memenuhi A0 ya, yaitu 2, kemudian A1 karena tidak ada Y aksen, maka dia di 0 ya. Nah, sementara kemudian Y double aksen ada. Nah, berarti A2-nya ada yaitu X ya, sama dengan B. B-nya adalah cos X ya. Jadi begitu ya contoh penggambaran dari PDB linear dan non-linear. Nah, contoh 3 misalkan Y aksen ya ditambah X sama dengan 1. Nah, ini linear apa non-linear? Ya. Nah, ini dikatakan non. Kenapa? Lihat ya, pertama ada perkalian yang mengandung Y aksen, ada 2 Y di situ ya. Padahal Y itu kan harusnya dia dipisah ya. Misalkan Y, kemudian ada Y aksen, itu kan ada Y double aksen. Nah, sementara di sini ada perkalian. Ya, ada perkalian Y aksen. Ya, nah itu tidak boleh, maka dikatakan non-linear. Kemudian X-nya juga tidak ada pasangan Y-nya gitu loh. Ya, X-nya juga tidak, minimal kan dia Y atau Y aksen atau Y double aksen gitu kan. Nah, maka ini dikatakan sebagai non-linear ya. Oke. Nah, dua contoh berikutnya juga sama ya. Jadi Anda bisa cek ya di halaman 210 yang baru bergabung. Nah, ini saya sedang menyebutkan contoh-contoh dari PDB linear dan non-linear ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana kita di bagian terakhir ini ya, penyelesaian suatu persamaan diferensial. Nah, di bab pengantar ini ya, sebelum nanti minggu depan
ada 4 ya penyelesaian dari PDB yang masing-masing caranya akan berbeda ya. Tapi kita juga harus tahu dasar-dasarnya ya, sehingga cara menyelesaikannya juga kita bisa lebih gampang gitu ya. Nah, oke, dalam PDB ya, matematikawan membuat 2 macam penyelesaian ya, yang dinamakan sebagai solusi umum dan solusi khusus ya. Jadi kalau dalam matematika itu ada solusi umum dan solusi khusus ya. Nah, tujuannya apa? Ya umum itu kan lebih kepada ini bisa diselesaikan dengan beberapa persoalan ya, atau dalam bentuk variabel-variabel saja misalkan hasil akhirnya. Nah, sementara solusi khusus itu lebih kepada penerapan ya. Jadi misalkan ada batas-batasnya gitu ya. Sehingga disebut sebagai solusi khusus ya. Oke. Penyelesaian, saya baca definisinya dulu ya di halaman 211. Penyelesaian suatu PDB adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang apabila disubstitusikan kembali ke dalam PDB tersebut akan menghasilkan suatu identitas ya. Untuk menyelesaikan PDB kita harus mencari suatu fungsi yang memenuhi persamaan itu. Artinya yang membuat persamaan itu benar ya. Hal yang ini berarti kita harus mengolah PDB tersebut sedemikian rupa sehingga semua hasil bagi diferensialnya hilang dan tinggallah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya ya. Jadi mungkin agak jelimet ya dari definisinya. Cuman gampangnya gini kalau saya menjelaskan, kalau kita bicara penyelesaian PDB itu cara berpikirnya dibalik ketika kita mengerjakan soalnya. Maksudnya gini, ketika kita ditanya ya 5 ditambah 5 ya, maka kita akan menjawab 10 kan. Nah, PDB ya, cara pengerjaannya itu orang bertanya 10 itu ya. Nah, itu gimana persamaan umumnya gitu loh. Nah, bisa 5x ya ditambah 5y gitu kan dengan x sama dengan 1, y sama dengan 1 ya, atau 2x ya ditambah 2 gitu kan dengan x sama dengan 4 gitu kan. Nah, jadi lebih kepada kita mencari solusi ya, mencari persamaan gitu kan dari jawaban. Ya, jadi dibalik ya. Oke ya, jadi maksud dari penyelesaian ini adalah bagaimana kita membuat sebuah solusi gitu ya, membuat sebuah persamaan. Oke, contoh satu misalkan y sama dengan ya diberikan misalkan PDB dy dx sama dengan cos x ya. Nah, ini agak saya balik ya dari contoh di buku ya. Kalau contoh di buku kan y sama dengan sin x plus C adalah penyelesaian dari PDB dy dx sama dengan cos x. Jadi ya kayak dibalik saja gitu ya. Misalkan ini diberikan PDB ya dy dx sama dengan cos x, maka solusi umumnya adalah sin x plus C. Ya, y sama dengan sin x plus C. Ya, si sin x tadi, maka jawabannya adalah cos X ya. Oke, sinyal saya sudah mulai putus-putus ini. Saya percepat lagi ya. Nah, sementara kalau solusi khusus ya, itu ada batasnya, ada syarat batas gitu ya. Jadi misalkan dy dx sama dengan 2x. Jika y 1, ya y dalam kurung 1 sama dengan 2 ya, maka kita cari dulu solusi umumnya. Solusi umum dari dy dx sama dengan 2x adalah x kuadrat. Oke ya, cara berpikirnya disederhanakan saja. Ini sebenarnya x kuadrat ya. X kuadrat kalau diturunkan terhadap x ya jawabannya adalah dy dx sama dengan 2x kan, betul nggak? Ya, anggap saja paham. Sekali lagi, solusi umum dan solusi khusus itu lebih kepada bagaimana kita mencari solusi atau mencari contoh dari penjumlahan
Ya, kalau misalkan dicontohkan 5 itu berapa tambah berapa sih gitu. Nah, kita tuh nyari berapa tambah berapanya gitu loh. Ya. Cuman kan aturannya kan nggak bisa banyak gitu jawabannya. Nggak bisa 3 tambah 2, nggak bisa 1 tambah 4 gitu. Nggak bisa sebanyak itu, tapi lebih kepada cara berpikirnya dibalik gitu ya. Jadi oke ya, jadi solusi umum dan solusi khusus itu lebih kepada bagaimana pengerjaannya saja. Anda bisa lihat di eh, halaman 211 sampai 213 ya. Nah, di situ juga sudah ada latihannya, boleh Anda sekali lagi untuk minggu ini saya bolehkan, silakan mengerjakan latihan, silakan tidak ya. Oke ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung ya. Saya juga sudah record ya. Mudah-mudahan eh, apa apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat ya bagi kalian semua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Ya, saya tutup. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.